Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Syafi Ahmadiyadi dengan NIM 2118335 dari kelas G yang akan mempresentasikan mengenai program aplikasi perpustakaan. Kemudian akan berlanjut ke deskripsi aplikasi. Deskripsi aplikasi perpustakaan ini yaitu pembuatan aplikasi ini bertujuan dalam mempermudah peminjaman buku di perpustakaan, yang saat ini beberapa masyarakat di Indonesia pasti memanfaatkan fasilitas perpustakaan, terutama pada kalangan pelajar. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses dan penyimpanan dan pencarian data pada perpustakaan, maka terbuatlah aplikasi ini. Hal tersebut dikarenakan dalam aplikasi ini memiliki tujuan dalam perlancar proses dalam sebuah perpustakaan. Pada aplikasi ini terdapat beberapa perintah, yaitu yang pertama, untuk menginputkan ID siswa yang telah terdaftar pada program, kemudian nama, kode buku, jumlah novel, dan kode. Kemudian menginputkan kode untuk yes or no untuk melakukan penambahan penyimpanan buku. Kemudian kedua yaitu aplikasi ini akan mengeluarkan hasil di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai user yang melakukan peminjaman. Kemudian yang kedua yaitu mengenai fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini. Yang pertama, memilih nama buku yang akan dipinjam. Kemudian dapat melihat nama peminjam, kemudian stok dan harga buku yang akan dipinjam, kemudian dapat melihat apakah peminjam buku boleh melakukan peminjaman lagi atau tidak. Kemudian jika tidak, maka buku yang dipinjam oleh peminjam sebelumnya harus dikembalikan terlebih dahulu. Kemudian melihat informasi atau histori peminjaman. Kemudian dapat memilih jumlah buku yang akan dipinjam dan judulnya. Yang terakhir yaitu melihat laporan peminjaman. Setelah itu berlanjut ke alur kerja aplikasi. Alur kerja aplikasi ini yang pertama adalah program akan mengeluarkan tabel buku dan tabel mahasiswa yang sudah terdapat di dalam program, di mana di dalamnya terdapat informasi. Kemudian user akan mengisikan daftar dari ID siswa yang telah terdaftar pada program dan mengisikan kode buku yang akan dipinjam. Ketiga, program akan menampilkan informasi dari peminjaman buku serta informasi dari peminjaman buku apa saja yang telah dipinjam dan jumlah harga dari buku. Jumlah harga buku di sini dicantumkan untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan buku, maka user harus mengganti rugi. Kemudian yang keempat yaitu user menginputkan buku sesuai dengan stok, maka user akan diberitahukan untuk tidak boleh melakukan peminjaman lagi. Kemudian yang kelima, terdapat input yaitu yes or no untuk melakukan peminjaman lain atau untuk berhenti melakukan peminjaman. Lanjut kepada diagram kelas. Pada diagram kelas ini terdapat beberapa file yang akan digunakan. Yang pertama, file main terdapat pada perpus, di mana dihubungkan dengan laporan siswa, petugas, kemudian peminjaman, kemudian user, dan yang terakhir yaitu buku. Untuk rancangan antarmuka aplikasi itu seperti berikut. Pada rancangan antarmuka aplikasi ini terdapat beberapa tabel yang akan dikeluarkan pada aplikasi yang dirancang. Yang pertama yaitu tabel buku, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai nama, stok, dan harga. Yang kedua yaitu tabel siswa, di mana di dalamnya akan mengeluarkan nama, alamat, nomor telepon, dan status. Kemudian nota peminjaman. Nota peminjaman ini merupakan hasil akhir dari aplikasi perpustakaan, di mana akan mengeluarkan informasi mengenai
nama buku yang dipinjam, jumlah peminjaman, harga buku, dan jumlah harga. Lanjut ke screenshot codingan, yaitu di berikut. Pada screenshot codingan ini menggunakan beberapa file Java, yaitu yang pertama menggunakan pemanfaatan interface dan override. Yang pertama yaitu program akan dijalankan melalui aplikasi perpus.java, di mana yang lain terdapat pada buku, di mana di dalam buku tersebut terdapat informasi mengenai buku yang akan bisa dipinjam oleh siswa, yaitu terdiri dari dongeng anak, novel drama, dan komik horor, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai stok buku yang telah ditetapkan, kemudian terdapat harga buku yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat laporan.java dan peminjaman.java, di mana laporan.java ini akan mengeluarkan mengenai tabel-tabel yang telah diinputkan atau diisikan oleh siswa sebelumnya. Kemudian terdapat peminjaman. Di peminjaman ini terdapat pengeluaran dari banyaknya buku. Kemudian di sini ada petugas dan siswa. Pada program ini menggunakan implementasi dari interface, yaitu user. Pada petugas ini terdapat mengenai informasi mengenai nama petugas, alamat, serta nomor telepon dengan terdapat override, yaitu nama petugas, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan pada siswa ini menggunakan implements dari user, di mana di dalamnya terdapat mengenai nama-nama siswa, kemudian alamat, nomor telepon, dan status apakah siswa tersebut terdaftar pada perpustakaan atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat interface user, di mana di dalamnya terdapat string nama, string alamat, dan telepon, dan di mana terdapat get nama, get alamat, dan get telepon. Kemudian berikut adalah hasil dari tampilan program aplikasi perpustakaan. Yang pertama muncul adalah terdapat tabel buku, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai nama buku, stok, dan harga. Kemudian tabel siswa, di mana di dalamnya terdapat nama siswa yang terdaftar dalam perpustakaan, kemudian alamat, telepon, dan status apakah nama tersebut terdaftar pada perpustakaan. Kemudian terdapat inputan dari peminjam buku dan akan berlanjut pada peminjaman buku Raisa lagi berikut. Kemudian terdapat tabel buku. Kemudian yang terakhir terdapat laporan peminjaman. Laporan peminjaman ini akan mengeluarkan mengenai nama-nama buku apa saja yang telah user pinjam. Kemudian terdapat lagi keluaran dari tabel buku dan tabel siswa jika user ingin berlanjut. Untuk yang terakhir ini merupakan screenshot dari unggahan project
aplikasi perpustakaan yang telah saya buat. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.